Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Ritna Satrianingsih, perwakilan dari kelompok 11 mata kuliah pasar modal pasar uang. Di sini, dari rekan saya Muhammad Ilham Firmansyah akan mempresentasikan mengenai model multifaktor. Model multifaktor. Model multifaktor adalah model keuangan yang menggunakan banyak faktor dalam perhitungannya untuk menjelaskan fenomena pasar dan atau harga aset ekuilibrium. Model multifaktor dapat digunakan untuk menjelaskan sekuritas individu atau portofolio sekuritas. Itu dilakukan dengan membandingkan dua atau lebih faktor untuk menganalisis hubungan antara variabel dan kinerja yang dihasilkan. Model multifaktor adalah strategi pemodelan keuangan di mana beberapa faktor digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan harga aset. Model multifaktor mengungkapkan faktor mana yang paling berdampak pada harga aset. Model multifaktor digunakan untuk membuat portofolio dengan karakteristik tertentu, seperti risiko atau untuk melacak indeks. Selain itu, model dinilai berdasarkan angka historis. Model multifaktor juga membantu menjelaskan nilai berbagai faktor yang digunakan dalam model, yang menunjukkan faktor mana yang lebih berdampak pada harga aset. Di sini ada formula model multifaktor. Kalian bisa lihat seperti yang ada di layar, di mana RE merupakan kembalinya keamanan, RM merupakan pengembalian pasar, F ini dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan jumlah N, masing-masing faktor yang digunakan. Beta terkait dengan setiap faktor termasuk pasar atau M. E merupakan istilah kesalahan dan A merupakan intercept. Jenis-jenis model multifaktor ada 3 macam. Yang pertama, model ekonomi makro. Yang kedua, model fundamental. Dan yang ketiga, model statistik. Model ekonomi makro membandingkan pengembalian sekuritas dengan faktor-faktor seperti pekerjaan, inflasi, dan bunga. Yang kedua, model fundamental. Model fundamental menganalisis hubungan antara pengembalian sekuritas dan keuangan yang mendasarinya, seperti pendapatan, kapitalisasi pasar, dan tingkat hutang. Yang ketiga, yaitu model statistik, di mana model statistik ini digunakan untuk membandingkan pengembalian sekuritas yang berbeda berdasarkan kinerja statistik masing-masing sekuritas itu sendiri. Seringkali, data historis digunakan dalam jenis pemodelan ini. Konstruksi model multifaktor. Yang pertama, model kombinasi. Yang kedua, model sekuensial. Dan yang ketiga, model titik temu. Kita mulai dari pertama dulu, model kombinasi. Dalam model kombinasi, beberapa model faktor tunggal yang menggunakan satu faktor untuk membedakan saham digabungkan untuk membuat model multifaktor. Misalnya, saham dapat diurutkan berdasarkan momentum saja di lintasan pertama. Berikutnya, akan menggunakan faktor lain, seperti volatilitas untuk mengklasifikasikannya. Yang kedua, model sekuensial. Model sekuensial mengurutkan saham berdasarkan satu faktor secara berurutan untuk membuat model multifaktor. Misalnya, saham untuk kapitalisasi pasar tertentu dapat dianalisis secara berurutan untuk berbagai faktor, seperti nilai dan momentum secara berurutan. Yang ketiga, model titik temu. Dalam model titik temu, saham diurutkan berdasarkan perpotongannya untuk faktor-faktor. Misalnya, saham dapat diurutkan dan diklasifikasikan berdasarkan persimpangan dalam nilai dan momentum. Kemudian kita akan pelajari mengenai pengukuran beta. Beta keamanan mengukur risiko sistematis keamanan dalam kaitannya dengan pasar secara keseluruhan. Beta 1 menunjukkan bahwa sekuritas secara teoritis mengalami tingkat volatilitas yang sama dengan pasar dan bergerak bersama-sama dengan pasar. Beta yang lebih besar dari 1 menunjukkan keamanan secara teoritis lebih tidak stabil daripada pasar. Sebaliknya, beta kurang dari 1 menunjukkan keamanan secara teoritis kurang stabil daripada pasar. Ketika model multifaktor digunakan oleh manajer investasi untuk menilai resiko investasi, beta merupakan faktor penting yang dapat mereka gunakan. Selanjutnya kita mempelajari mengenai model 3 faktor Fama-French. Nah, model 3 faktor Fama-French ini merupakan salah satu model multifaktor yang banyak digunakan.
Model Fama French memiliki 3 faktor, yaitu ukuran perusahaan, nilai buku ke pasar, dan pengembalian berlebih di pasar. Dengan kata lain, 3 faktor yang digunakan dalam model Fama French adalah SMB atau Small minus Big dan HML atau High minus Low. Dan tingkat pengembalian portofolio dikurangi tingkat pengembalian bebas risiko. SMB menyumbang perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar kecil yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi. Sementara HML menyumbang saham bernilai dengan rasio book to market tinggi yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan pasar. Sekian materi mengenai model multifaktor yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.